Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Udinese. Kemarin kemenangan melawan Empoli begitu indahnya. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob pasti happy karena kita hanya butuh 11 poin menuju Scudetto. Kalau kita bisa mengalahkan Udinese, Cagliari, dan berlanjut mengalahkan AC Milan di kandang mereka, kita akan membawa yang namanya bintang kedua. Sekarang saatnya fokus, berlatih, dan ini yang dilakukan Inzaghi bersama timnya. Kabar gembira, Stefan de Vrij, Arna Taufik sudah berlatih dengan grup. Kita hanya tinggal menunggu Cuadrado, mungkin dia akan bisa bermain nanti melawan Cagliari. Ini adalah yang menggembirakan buat kita karena musim segera berakhir dan bintang kedua semakin dekat dan kita semakin kedinginan, sahabat Bob. Kemarin sedikit gua dengar lelucon ya dari Pioli bahwa Inter tidak terlalu AC Milan tidak berjarak jauh dengan Inter. 14 poin dia pikir. Ada sahabat Bob yang bilang kemarin, ibaratnya Bung Bob, 14 poin itu ibarat dari Payakumbuh ke Jakarta. 3 hari 2 malam perjalanannya. Jadi tidak akan gampang. Jadi kalau si Pioli bilang karena cedera lah, karena apalah, banyak cingkune gitu. Tetapi yang jelas Inter tetap 14 poin di atas AC Milan. Kalau kita bisa mengalahkan AC Milan, kita menutup tahun ini, musim ini Scudetto di kandang AC Milan. Happy banget pasti. Gila men, gila men. Nah, yang bombastis adalah bahwa Inter sekarang mengincar yang namanya Di Lorenzo. Ini adalah kapten Napoli. Inter kemarin sudah membajak yang namanya Zelensky. Sekarang Inter mau ngebajak Di Lorenzo. Ternyata umurnya juga udah 30 tahun, ternyata berbeda 3 tahun dengan Dumfries, dan ini memang pemain bagus dan dia join dengan Napoli itu sejak 2019 dan kontraknya juga masih sampai 2028. Nggak tahu strategi Inter, gue juga nggak ngerti kenapa Inter mengincar Di Lorenzo. Apakah semakin Italiano Inter, kita nggak tahu. Kita tunggu aja. Ini kalau Di Lorenzo bisa Inter bisa bajak ke Napoli, ini adalah sesuatu yang sensasional yang dibuat lagi sama Opa dan Ausilio juga Bacin, sahabat Bob. Kita tunggu aja apakah memang Di Lorenzo akan berjodoh di Inter. Hanya tinggal mengenai masalah waktu. Nanti juga di pertandingan Selasa dini hari kita akan dijamu oleh si Udinese. Itu ada stadium sekarang disebut Blue Energy karena berdasarkan sponsor itu isinya 25.000. Tetapi Inter sudah membeli tiket untuk fansnya. Fans yang beli itu kurang lebih sekitar 4.000. Jadi memang fans Nerazzurri yang dekat di mana pertandingan pasti akan datang untuk merayakan kemenangan. Karena hanya tinggal beberapa langkah lagi Inter akan mendapatkan Scudetto musim ini yang sangat manis, sahabat Bob. Terus juga sedikit gue update ini mengenai masalah Suning ya, sahabat Bob. Ini dalam 4 tahun Suning tidak akan memiliki Inter. Ini menurut salah satu jurnalis ya, bahkan ini mantan bek AC Milan dan Inter Milan, Colovati, yakin bahwa Suning tidak akan bertahan lama di Inter, hanya mungkin 1-4 tahun ke depan, karena memang Inter dengan dana keterbatasan dan bahkan banyak sekali financial Inter, tetapi masih bisa terus mendapatkan Scudetto, bisa mendapatkan Supercoppa, ini luar biasa. Tapi kalau Inter akhirnya sekarang bisa refinancing, tapi utang makin membengkak, lama-lama pasti Suning tidak akan sanggup. Ini menurut Colovati. Gue sepakat kalau di Inter pun bisa mendapatkan perpanjangan misal 2 tahun, menurut gue itu juga akan membebani utang semakin banyak. Walaupun keuangan setiap tahun semakin bagus, tapi itu adalah menurut gue blunder. Jadi gue sepakat dengan Colovati. Kita hanya apakah memang musim ini Inter masih bisa dipertahankan Suning atau tidak. Tapi memang lambat laun Inter akan diambil alih
oleh pemilik baru, sahabat Bob. Terus juga kita kita sangat bangga dengan Di Marco yang sudah menghasilkan 11 gol dan assist di musim ini luar biasa, dan dia sudah masuk kategori 10 back Inter. Dan juga buat Bastoni, selamat 3 pertandingan berturut-turut selalu memberikan assist. Ini kalau Di Marco dijulukin assist man, kalau Bastoni itu si lesser man. Ini gila men, ini mereka memang lagi dampak mereka luar biasa, apalagi Bastoni juga dipuji penampilan lawan membela Italia dan juga membela Inter. Semoga mereka terus membuktikan diri sebagai pemain Inter yang berkontribusi. Terus Inter juga Audero kemarin juga penampilannya juga sangat bagus, dan ternyata Inter mempertimbangkan untuk meminjam kembali atau mempermanenkan si Audero dengan memberikan Esposito. Kenapa? Karena memang Inter belum punya uang untuk membeli Bento kurang lebih sekitar 20-25 juta, begitu juga Gregorio, tapi kita nggak tahu, who knows, apakah memang Audero cocoknya sebagai wakil Somers, dan Inter butuh kiper utama. Apakah Bento di Gregorio apakah datang atau tidak? Kita akan melihat musim depan. Semoga finansial Inter semakin bagus, jadi pemain-pemain yang diincar akan jauh lebih mudah datang ke Inter, karena mereka belum free transfer ya. Kalau Bento free transfer, gua rasa sih mungkin dapat. Nah, yang mengejutkan adalah Inter tidak akan mempertimbangkan kalau ada penawaran 40 juta buat Valentin Carboni. Dari Inggris banyak yang mengincar Carboni. Nah, kenapa Inter tidak mau mempertimbangkan? Kenapa? Karena kalau misalnya ada 40 juta ya Inter akan lepas, karena realistis aja gitu. Usia segitu ditawar 40 juta itu pasti akan menambah pundi-pundi Inter untuk mengarungi musim depan. Karena musim depan kita tahu 5 kompetisi yang akan dijalani Inter. Jadi kita lihat aja nanti apakah Carboni dijual atau tidak, atau memang dipinjamkan saja. Kita lihat sahabat Bob. Nih gue salut dengan Inzaghi ya. Dia sudah berapa musim di Inter? Musim keempat musim keempat apa musim ketiga? Gue lupa. Yang jelas Inzaghi telah mendapatkan hadiah uang untuk klub kurang lebih sekitar 460 juta euro selama di Inter. Ini memang pelatih yang menghasilkan banyak hadiah. Dan ya ini kan di musim lalu final Liga Champion, terus juga lolos ke musim depan untuk final Piala Dunia antar klub, dan juga kemarin masuk masuk 16 besar Liga Champion. Jadi benar-benar, apalagi kalau Inter juga memenangkan Scudetto, tambahan lagi 20 juta. Total Inzaghi sudah menghasilkan buat Inter 460 juta. Makanya Inter akan segera mengikat kontrak Inzaghi, walaupun ada Srine dari Inggris, dari mana-mana, dan kemungkinan gaji 6,5 juta dan perpanjangan kontrak sampai 2027. Jadi selamat buat Inzaghi yang terus memberikan keuangan Inter semakin sehat dengan adanya Inzaghi. Semoga di musim depan kita bisa menjuarai Liga Champion juga, Scudetto juga, dan final Piala Dunia antar klub sahabat Bob. Terus juga untuk nanti derby kan April ya, 21 April, berarti setelah Lebaran ya sahabat Bob, Inter akan ketemu dan dijamu oleh AC Milan, dan hanya 7.500 supporter Inter yang bisa membeli tiket. Dan kenapa? Karena fans AC Milan pasti akan memblok gitu loh, supaya jangan sampai perayaan Scudetto di depan pendukung mereka. Tapi kalau kita melihat bagaimana Inter sekarang dan bagaimana perpaduan kiper, back, dan di tengah dan depan, memang Tula dan Toro memang lagi menurun, tapi itu biasa ya. Dalam sepak bola itu biasa. Jangan bilang baru 2-3 kali nggak cetak gol langsung ngejudge, nggak boleh sahabat Bob. Itu kalau gua ya. Tapi yang jelas bagaimanapun Lautaro Martinez adalah top skor di Liga E Italia, dan si Marcus Thuram juga 5 besar dalam assist dan juga mencetak gol udah lebih dari 10 gol. Jadi itu adalah pencapaian yang luar biasa. Kita lihat aja sisi positifnya, apa yang mereka miliki. Jadi kita berharap semoga aja nanti di San Siro kita bisa merayakan Scudetto atau bintang kedua
di dada kita. Kita pasti akan live terus ya kalau nanti Scudetto ada di San Siro tuh luar biasa, sahabat Bob. Terus juga pemain Inter Filip Stankovic yang lagi dipinjamkan ke Sampdoria, yang sekarang lagi dilatih oleh siapa? Itu ya, siapa namanya? Aduh, kok gua lupa ya. Pirlo ya. Pirlo yang melatih Filip Stankovic juga lagi bagus-bagusnya, dan ternyata Empoli ingin merekrut Stankovic. Apakah dia dibeli atau dia dipinjamkan? Kita lihat aja. Karena memang Inter lagi butuh dana, dan memang pemain-pemain muda yang tidak terpakai pasti akan dijual. Karena seperti di video gue sebelumnya, kurang lebih sekitar 80 juta Inter bisa mendapatkan dengan pinjaman-pinjaman pemain itu. Jadi semoga aja nanti yang terbaik aja buat Inter, sahabat Bob. Kan memang kita lagi Inter nih kan memang lagi butuh duit gitu loh. Terus kalau untuk Gudmundsson, jadi gini. Jadi ada 5 penyerang yang akan dipakai buat Inter musim depan. Pertama adalah si Lautaro, Tula, Taremi yang sudah tinggal hanya resminya. Terus juga kemungkinan Carboni kalau memang nggak dijual, dan Gudmundsson. Gudmundsson juga ternyata kita juga mendapat saingan dari Hotspur juga mengincar, dan udah ada sebenarnya intensitas Inter dengan perwakilan si Gudmundsson. Gudmundsson sebenarnya udah mengatakan iya untuk Inter, tetapi Inter harus bernegosiasi dengan Genoa, dan Genoa mintanya 30 juta. Apakah Inter akan meminjam seperti Fratesi di Sassuolo? Kita lihat aja nanti. Dan selamat buat Carlos Augusto, karena Inter sudah pasti lolos ke Liga Champions. Dia resmi milik Inter, bukan lagi pinjaman dari Monza. Jadi ini pemain bagus, dan kita tunggu aja apakah dia memang bisa terus di Inter dan melanjutkan dominasi. Karena memang di kiri kan dia bisa sebagai center back di kiri, atau dia menggantikan Di Marco sebagai pemain sayap. Terus juga kalau kita berbicara berbicara pemain muda. Nah, ini pemain muda anak didiknya si Pirlo ya. Inter juga mengincar siapakah Giovanni Leoni, jimat keberuntungan Pirlo yang menyihir Inter dan Juventus. Ini pemain masih muda banget, tahun 2006, berarti baru mau masuk 18 tahun, dan ini memang back bagus. Nanti sahabat Bob bisa lihat Giovanni Leoni ini di YouTube, dan memang bagus. Dan memang kalau Inter bisa mendapatkan bibit-bibit bagus ini akan lebih baik daripada kita beli Scalvini sekian puluh juta. Mending bibit-bibit ini mungkin 2-3 tahun ke depan dia juga bisa gacor. Kita lihatlah bagaimana pergerakan Opa, yang jelas kita sangat happy sahabat Bob, karena Scudetto sudah mendekat sahabat Bob. Nih, itu untuk si Giovanni Leoni. Terus juga kalau gua baca barusan nih, si Bentoni memang masih ada posisi Inter untuk bisa mendapatkannya. Cuman ya balik lagi, kalau memang Audero dipertahankan, ya mau nggak mau kan Inter harus tidak mengeluarkan uang lagi dong untuk beli pemain. Karena Audero ini kurang lebih 7 juta, kalau ditukar sama si Esposito sih juga bagus, karena harga kurang lebih segitu. Terus kita pasti bertanya-tanya, siapa yang akan keluar, siapa yang akan masuk di musim depan? Taremi dan Zelensky udah pasti. Yang keluar nih, apakah Dumfries atau siapa, kita belum tahu. Kita lihat aja. Dan untuk Acerbi, kemarin manajemen sudah menegaskan dia akan dipertahankan sampai kontraknya sampai 2025. Kan sebelumnya manajemen agak marah. Ternyata setelah pembicaraan, Opa juga sudah menyatakan di konferensi pers, jadi aman. Bahkan kemarin juga si Faris juga menyatakan Acerbi aman-aman aja, dan kita hanya tinggal mencari pelapis Acerbi. Kalau Hermonos ternyata dia lebih bagus di back kiri, seperti posisinya Bastoni atau si Carlos Augusto. Tapi kita nggak tahu apakah dia bisa bermain di tengah atau tidak. Kita lihat, karena itu memang free. Kalau free kan Opa jagonya yang free sahabat Bob. Jadi sahabat Bob, gila men, ini mendekati akhir musim, dan kita juga semakin yakin bahwa Inter hanya tinggal demi pertandingan Inter akan meraih segera Scudetto ke-20. Bintang kedua pasti happy sahabat Bob. Kita nggak sia-sia selalu mendukung Inter, baik dalam terpuruk, baik dalam lagi bagus-bagusnya, tetap kita mendukung. Itulah Interisti sejati sahabat Bob. Tetap membumi walaupun kedinginan ya. Rendah hati, tetap fokus, dan berjuang bersama, menderita bersama. Karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob.
Bye-bye!